Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Hajar, kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai virus corona yang saat ini sedang gempar di dunia. Virus corona ini telah menginfeksi lebih dari 100 negara di dunia dan telah mengakibatkan lebih dari 64.000 orang meninggal dunia di berbagai negara. WHO pun telah menyatakan virus corona sebagai pandemi global. Lantas, apa itu virus corona? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab MERS dan SARS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina. Berdasarkan penelitian, bahaya virus corona bisa menyebabkan kematian. Bahkan orang yang terinfeksi dan sembuh akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Lalu, bagaimana virus corona dapat menyebar? Menurut WHO, virus corona dapat menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Virus corona ini dapat dengan mudah menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi ini batuk maupun bersin. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan. Tetesan itu lalu disentuh orang sehat. Orang tersebut lalu menyentuh hidung, mata, atau mulut mereka, sehingga orang tersebut akan terinfeksi virus corona. Dan muncullah beberapa gejala. Gejala yang paling umum, demam, kelelahan, sesak nafas, batuk kering. Ada juga yang mengalami hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Dan ada juga beberapa orang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak merasa tidak enak badan. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak bagi perekonomian dunia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari Cina, dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia termasuk Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan, padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina merupakan importir minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina. Padahal Cina merupakan pusat produksi barang dunia. Apabila Cina mengalami penurunan produksi, maka global supply chain akan terganggu dan mengalami gangguan proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Indonesia juga sangat bergantung dengan bahan baku dari Cina, terutama bahan baku plastik, tekstil, elektronik, komputer, dan furniture. Virus corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan ke dan dari Cina untuk mengurangi penyebaran virus corona. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang. Virus corona juga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Hal ini menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia berkurang.
Sektor-sektor penunjang pun juga berpengaruh dengan adanya virus corona. Di lain sisi, virus corona tidak hanya berdampak negatif, ada juga dampak positifnya bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina. Selain itu, peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga dapat terlaksana karena pemerintah akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada mencari keuntungan dari luar negeri. Kondisi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi bisa stabil meskipun perekonomian global sedang terguncang. Harapan saya ke depannya agar kita semua diberi kemudahan serta diangkat wabah corona agar cepat berlalu. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun, social distancing, stay at home. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.